Wakil Ketua PWN, karena ini tanda tangan PWN ini tangan dari ada yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Umum Ikatan Ustaz Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir SI, Bapak Ketua PWN Sulawesi Selatan, Bapak Wakil Ketua, Pak Bendahara, dan hadirin. Oh iya, Bapak Ibu para dekan, para wakil dekan, para ketua badan dan lembaga, para wakil dekan ini yang diundang pada hari ini disesuaikan dengan kapasitas ruangannya, jadi sampai wakil dekan saja. Insyaallah pada kesempatan ini kita dapat berkah kehadiran Bapak Ketua PP Muhammadiyah dalam rangka Indokulito Regional Sulawesi, dan sore hari kita manfaatkan untuk silaturahim. Jadi yang hadir ini Prof, PPM dan dekan sampai wakil dekan dan kepala biro dan lembaga. Ya, saya kira itu gambaran pesertanya, dan sebelum beliau kita persilahkan Bapak Ketua PWN untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah. Ya, kita sama hormati, muliakan Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haidar Nasir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sore ini, karena kegiatan video monitor yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, tentu kita tidak lewatkan begitu saja, kita tidak mendapatkan manfaat. Ya, kemarin Bapak Dr. Kiai dan Dr. di Mahat Nabi, alhamdulillah. Tentu kita menyampaikan terima kasih kepada beliau hari ini bisa memberikan arahan yang pada kita semua, ya, sekalipun para pimpinan wilayah. Insya Allah tanggal 6 akan berangkat semuanya ke Solo, insya Allah, untuk mengikuti video monitor. Ya, kita di di silang. Kita panitia di sini, tapi tidak boleh ikut. Tapi saya hadir dari kemarin, lalu malam, lalu tadi. Nah, saya mengambil posisi sebagai pemantau dan pengawas panitia. Pengawas panitia, pemantau peserta. Tadi itu yang kelihatan bahwa ya ada juga rupanya padahal catatan kita tidak boleh yang terlambat. Ternyata ada kurang lebih 10
sudah ceramah Pak Ketua Umum, ini masih ada beberapa kursian. Saya hitung kursinya. Ya. Bapak kami itu sebagai pemantau. Saya tidak bisa diusir kalau tidak ada kursinya, karena tidak terdaftar. Mana yang sudah terdaftar 2 orang dianggap sebagai apa tadi, penyelundup. Padahal sudah minta izin 2 orang dari pimpinan wilayah Sulsel sudah minta izin. Nah, ya masih dianggap penyelundup, ya selundupan ya, alhamdulillah ya seperti itu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir undangan silaturahim ini. Kita tentu membutuhkan banyak hal informasi dari Bapak Ketua Umum, baik kondisi internal perserikatan maupun tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih kepada Pak Ketua Umum. Alhamdulillah. Ya, saya kira seperti itu, lebih banyak kita beri kesempatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Prof. Ambo dan seluruh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Rektor bersama seluruh jajaran pimpinan yang hadir, serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersilaturahmi sesuai dengan hajat yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor maupun Pak Ketua PWM. Dan kami memang menyelenggarakan video kolektor secara bersistem sampai terakhir nanti di Surabaya untuk kawasan Jawa Timur dan NTT, NTB dan seterusnya, Bali. Dan untuk Sulawesi Selatan memang kita sengaja diseberangkan ke Sorong biar tidak bosan kalau di sini. Memang selalu ada yang lambat gitu ya. Itu kultur yang kurang bagus di Muhammadiyah belakangan ini. Yang dulu kultur itu tidak ada gitu. Kultur dalam arti yang jelek gitu. Ya, budaya kita ini, budaya Al-Asr itu disiplin waktu. Di periode Muhammadiyah sebelum ini, artinya di orang tua kita itu sangat disiplin waktu. Tapi belakangan seiring dengan mungkin mulai ada peluruhan disiplin, ya seperti kata pemantau tadi, pemantau ideopolitor tadi, tanpa SK dari pemantau tanpa SKPP, Pemantau independen. Pemantau independen. Nah, kita coba hidupkan lagi disiplin waktu. Kita sering ke beberapa acara. Kalau acara massal masih bisa dimaklumi ya, karena menyangkut umat kita yang beragam kondisinya. Tapi acara-acara yang terbatas, yang seperti tadi itu, mestinya itu tidak terjadi.
sering juga sudah tahu terlambat di acara-acara penting itu, masih juga duduk di depan dan salaman. Begitu percaya dirinya ya. Padahal ketua umumnya sudah dimimbar. Itu kalau di protokol presiden sudah diusir itu. Jadi itu memang kurang elok ya. Siapapun, entah ketua umum, entah ketua di PWM atau rektor, bukan soal posisinya, tapi menunjukkan disiplin bahwa kita aja yang harus bekerja keras, berpikir di podium itu kan berpikir sebenarnya. Datang lebih awal gitu. Kemudian yang mau menikmati gitu, malah datang terlambat dan salaman. Seharusnya kalau datang terlambat di belakang aja, biarpun pimpinan gitu, ikuti hukum sholat jamaah lah gitu. Dan jangan diberi ruang di depan itu, isi. Jadi biarpun wakil ketua atau bendahara ya sudah, jangan diberi. Kalau sudah waktunya isi yang lain, biar duduk di belakang. Itu lebih tertib ya. Karena mengganggu juga di saat kita bicara itu terus malah salaman di depan dan enggak cukup satu jajar itu disalami gitu. Inilah Indonesia. Saya cerita tentang tadi ada sebuah video yang mungkin sebagian Bapak Ibu dapat, tentang bedanya kultur orang anak Indonesia dan China. Itu tayangan awal itu China, anak-anak China, anak sekolah itu dengan baju yang tertib semuanya, ada yang ikut bangun itu madu pasir dengan apa, terus bikin berbagai alat teknologi elektronik, kemudian kegiatan-kegiatan yang sangat saintifik. Terus di paruh kedua itu dimulai dari gurunya, orang tua, anak-anak itu mulai joget-joget gitu ya. Iya, dan jogetnya erotik gitu ya. Kan kontras sekali itu, ekstrim sekali. Satu serius ingin merebut peradaban, satu seakan-akan dunia itu nggak ada apa-apanya, jadi santai-santai aja menjalani kehidupan. Jadi itu culture yang nggak bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sulawesi Selatan itu punya tradisi bagus, tradisi besar dalam bermuamalah. The great tradition. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan ini komitmen dan disiplin bermuhammadiyahnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Nah, kemudian ideologisasinya juga hidup, gitu ya. Dan lebih dari itu, di Sulawesi Selatan ini fanatisme kader ya, pimpinan juga luar biasa. Ya. Dan diasporanya itu kan, kalau hampir banyak wilayah di kawasan Sulawesi sampai Gorontalo, Papua, kan, mesti ada yang dari Bugis Makassar kan, karena melekat dengan tradisi merantau dan berniaga, berdagang. Ya. Jadi itu sangat bagus nih, ada bagus lain bidang ekonomi, jadi tradisi berniaga, tradisi saudagar kayak Pak Yusuf Kala gitu. Itu ya di Sulawesi Selatan ini. Artinya kalau kita klik gitu ya untuk kepentingan Muhammadiyah ke depan itu, ini potensi besar. Juga di Sulawesi Selatan ini itu ada 2 kali muktamar yang menghasilkan keputusan penting tentang Muhammadiyah dan kebangsaan. Satu Hitah tahun 71, yang itu menjadi garis demarkasi Muhammadiyah, bukan anti politik, tapi tidak masuk ke arena politik praktis, yang itu memang melakukan partai politik. Yang itu sejalan dengan kepribadian.
kemudian di tahun 2015 di Maret lalu itu ada 2 keputusan. Satu, dakwah komunitas. Kita ingin memperbaharui kembali pola dakwah kita yang mulai agak tercerabut dari komunitas, macam-macam komunitas bawah. Jangan-jangan kita yang dulu itu Muhammadiyah kan paling menyebar di seluruh tanah air. Jangan-jangan belakangan itu kita kemudian nggak bisa lagi merangkul masyarakat di bawah yang kondisinya beragam, dari paham agama, latar belakang ekonomi, dan maka tidak heran kalau ada survei menyebutkan bahwa yang merasa bagian dari Muhammadiyah itu hanya 5,7% dari penduduk Indonesia. Boleh jadi juga pola dakwah kita yang mungkin terlalu keras yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi itu, tapi ke atas juga nggak nyampe. Ke atas nggak nyampe juga ke golongan atas. Golongan atas itu setelah Orde Baru akhir itu ya, Orde Baru akhir dan reformasi, banyak yang ingin berislam dengan baik, lalu disantuni oleh ustadz, ulama, dan kelompok yang memang bisa membina mereka. Bahkan sampai ke titik ekstrim mereka yang berhijrah, para artis yang dulu hidup anything goes, ya, apa saja boleh, kemudian menjadi serba syar'i gitu istilahnya itu. Bahkan ada yang kemudian bercadar itu, karena yang membinanya memang punya paham seperti itu. Nah, di tengah masyarakat atas yang seperti itu, hadirkah kita Muhammadiyah? Jadi itu tantangan kita sebenarnya. Juga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali pejabat-pejabat yang istrinya itu berkerudung dengan baik. TNI, Polri, bahkan nggak pun selalu ada kejadian ya, kayak di Paskibraka kemarin. Itu kan kejadian, tapi secara umum kan di polisi, di tentara udah boleh itu yang pakai itu. Itu kan sesuatu yang dulu tidak terbayangkan gitu ya. Bahkan dulu Masumi dan Muhammadiyah itu perintis masjid dan musola di kantor-kantor pemerintahan. Artinya orientasi negara itu juga cukup tinggi, dan itu kan karena pandangan kita yang moderat, menjadikan kawasan atas itu lahan. Nah, jangan-jangan belakangan kita menjadi memusuhi kelompok atas itu oleh satu dan sebab apapun. Atas itu bisa yang ada di pemerintahan nanti, legislatif, yudikatif, eksekutif, kemudian TNI, Polri, lembaga negara. Karena mungkin beda paham politik dan pilihan politik, lalu kita ngantemi terus mereka gitu kan. Dan semakin dihantam itu ya bukan semakin menuruti apa yang dikehendaki kita, semakin berbeda kan, karena cara kita. Atau juga mereka yang kaya, yang memiliki aset ekonomi tinggi ya. Oke lah, soal yang naga-naga itu memang soal oligarki ya. Tapi itu pun dalam konteks tertentu kan kita bisa menjadikannya sebagai arena kita untuk berdakwah dalam makna lain. Sehingga kesan para mubalik aja sering, kalau saya ya beberapa kali ya di masjid manapun kalau ikut Jumatan itu sering kalau udah nyangkut ekonomi dan dunia itu kesannya anti dunia, anti ekonomi gitu ya. Dengan menjelaskan bahwa ayat dunia dalam mata ulur, tapi nembak sini nembak sana gitu. Jadi itu boleh dari ke atas airnya nggak nyampe ke bawah, tercerabut itu kan. Nah itu
perlunya dakwah komunitas kita hidupkan dan lahir di Sulawesi Selatan. Kemudian negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah itu kan fikih siasat baru kita dalam memposisikan negara berdasar dari konsensus nasional bahwa Indonesia NKRI itu dasarnya Pancasila, Pancasila sejalan dengan Islam, maka kita tidak punya problem yang fundamental soal konsep dan posisi ketatanegaraan kita. Jadi kita akan menutup pintu pada wacana-wacana tentang negara Islam, negara Khilafah, negara Kristen, negara Katolik, juga negara sekuler, negara komunis. Gitu. Di sinilah tempat kita bertemu. Yang sebelumnya kan di kalangan umat Islam masih ada yang seperti itu, bahkan masuk di Muhammadiyah, di kampus-kampus juga, ya, di kampus-kampus. Nah, itu sudah komitmen Piagam Jakarta, kan sudah komitmen juga. Dan jangan diperdebatkan lagi, nggak ada selesainya. Wah, dulu kita menyerah soal Piagam Jakarta, sejarah itu nggak bisa diulang. Kalau kejadiannya seperti itu, jadi sejarah itu ada takdirnya gitu. Dan para pelaku sejarahnya sudah melakukan akomodasi kok. Bagus sudah melakukan akomodasi bersama Pak Kasman bahwa oke, 7 kata dicoret, kemudian diganti dengan sila yang kelima, ketuhanan dikedepankan menjadi sila pertama, ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Pelaku sejarahnya dan itu tokoh kita dan juga tokoh Islam yang lain sudah bersepakat soal proses dan itu bisa macam-macam sejarah itu. Kok masih juga didiskusikan? Bahkan ada dari kelompok Islam yang tadi saya sebut ini menjadikan kearifan itu menuding bahwa Ki Bagus dan Sum itu pengkhianat negara, pengkhianat umat Islam. Dan kita masih mendiskusikan itu juga, nggak ada hasilnya. Tapi kita tidak cukup di situ. Darul Syahadah harus diisi. Nah, dari sinilah maka sebenarnya Sulawesi Selatan itu perlu menjadi role model setidaknya di kawasan selatan utara gitu ya, timur, seluruh timur untuk menjadi rujukan bermuhammadiyah. Nah, kebetulan kan juga punya kampus yang sudah maju yang setara dengan kampus-kampus besar yang lain, yakni Unismu. Ada Unimus, ada Unismu. Unismu ini dengan proses sejarah yang panjang, alhamdulillah sudah besar, gitu. Dan ya levelnya sudah level atas, tapi selalu ada kekurangan, itu justru tugas kita untuk membesarkannya. Tapi ini menjadi pride kita, menjadi kebanggaan persyarikatan. Nah, tinggal dibesarkan. Karena itu ada beberapa hal yang mungkin perlu ya dijadikan rujukan bagi Sulawesi Selatan. Itu satu, dalam konteks sistem gerakan itu terus menghidupkan, memantapkan pemikiran-pemikiran resmi tadi itu sebagai acuan dalam gerakan kita. Tentu ke sana lagi ada manhaj-tarjihnya, ada ideologi kepribadiannya dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan itu Muhammadiyah punya dasar nilai dalam bergerak. Tadi misalkan kita ya, kalau setiap pemilu terjadi, kita itu nggak usah gaduh, nggak usah saling bersitegang konflik, apalagi kemudian menjadi punya sikap yang lain. Karena kan acuannya sudah jelaskan bahwa kita ini Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tidak punya hubungan dengan partai politik manapun. Kalau bahwa kemudian kita dekat dengan berbagai partai, nggak apa-apa, justru itu bagus. Yang istilah Prof. Din itu kedekatan yang sama gitu.
Ya mungkin ada yang dekat, ada yang jauh dikit gitu kan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi punya relasi, komunikasi dan sebagainya. Kalau tanpa komunikasi kan repot. Jadi itu kemudian kepribadian Muhammadiyah pakai acuan. Di poin 10 itu boleh kritis, bersifat kritis ke dalam keluar dengan bijaksana. Kenapa? Karena kita membawa organisasi besar ini. Kalau pribadi silakan aja. Pak Galing harus sendiri, Pak Rektor harus sendiri, Pak Saiful kalau pribadi bisa, bila perlu bikin panggung di jalan di Losari sana, teriak-teriak gitu. Tapi kan Pak Saiful nggak bisa lepas dari Muhammadiyah. Itu loh, soal responsibility. Nggak bisa kita ini, saya ingat Pak Buya Sabi Imari dulu kan orang yang independen. Ketika terpilih menjadi ketua, waktu itu saya sekumnya, beliau mengatakan ketika saya jadi ketua umum ya saya terikat oleh sistem. Nah itu yang perlu jadi acuan. Kalau dengan begitu kita malah bisa maju. Waktu tidak dihabiskan oleh perdebatan-perdebatan yang nggak perlu, karena sudah ada acuannya begitu gitu. Dan kadang kan soal artikulasi aja. Bapak Ibu bisa baca lah kalau saya bikin pernyataan merespon sesuatu yang bermasalah gitu kan, atau menulis. Saya sebenarnya keras juga. Tapi kita harus punya pilih yang berkeadaban, berkemajuan. Tadi saya ambil contoh, kalau ada 3 kata, saya tidak suka, saya benci, saya muak, saya akan milih saya tidak suka. Tapi isinya argumentatif dan macam. Karena kata muak itu sudah ya nanti ya sudah masuk level ke overdosis ya. Ujaran kebencian. Kalau pada dasarnya Bapak Ibu, jujurlah Bapak Ibu sekalian ketika salah lalu ditunjuk-tunjuk orang, biarpun benar salah, enak enggak? Enggak. Bahkan yang berbuat sakit hati. Dan kalau sakit hati itu dalam di sini itu. Apalagi kalau yang sakit hati itu punya kekuasaan, ya mau apa lagi? Bukan hanya sekarang, dulu di zaman Islam aja terjadi seperti itu. Khalifah Ja'far ketika ditolak kemauannya oleh Imam Abu Hanifah untuk hal baik, Imam Abu Hanifah mau dijadikan qadhi istana kan, beliau nggak mau, marah kan sampai Abu Hanifah di penjara. Itu mungkin tradisi Arab gitu ya. Dan nggak ada sesuatu yang salah ini. Dan Abu Hanifah juga baik bahwa tapi ya itu tadi psikologi kekuasaan itu. Dan ketika ditolak ya seperti itu. Jadi itu ya sistem pemikiran kita coba termasuk di kampus. Bapak Ibu sekalian yang jadi dekan, yang jadi wakil rektor, apalagi rektor ya semua. Coba baca tentang manhaj Tarji, putusan Tarji, rumusan-rumusan resmi Muhammadiyah. Itu bagus-bagus dan ilmiah kok. Kalau Bapak Ibu sukanya ilmiah itu lebih dari ilmiah itu. Karena disusun dengan argumentasi yang kuat. Bahkan epistemologi berpikir yang kuat, bahkan teologi berpikir yang kuat. Jangan merasa karena sudah intelektual, akademisi lalu itu dianggap baca. Karena apa? Dengan itu kita bisa membawa kampus ini punya prima, punya value, punya nilai. Itu bedanya kita dengan yang lain. Apalagi dengan negeri ya. Negeri pun sebenarnya punya nilainya Pancasila mestinya. Maka kalau mau PTNBH itu mestinya ukur dengan Pancasila sesuai apa enggak? Sesuai sebenarnya kan, pendidikan diubah menjadi bisnis murni gitu.
Tapi kan nggak baca, ya kayak gitu jadinya. Menterinya udah nggak baca, rektornya nggak baca, nafsu untuk cari uang berlebihan, kayaknya kayak gitu. Padahal yang rugi bukan kita swasta, negeri juga. Kalau ngejar setoran, ngejar mahasiswa, nggak terimbangi dengan intensitas mengajar, kualitas mengajar, nanti turun kualitas. Lihat kampus-kampus kita. Yang tertinggi itu UI di 205 dari posisi World University Ranking. Yang lain-lain 450 dan seterusnya. ITB itu kalah dengan Nara Institute di Jepang. Jadi nggak sadar soal itu, karena soal nilai. Jadi al-Islam ke Muhammadiyah jadi rujukan, itu baiknya. Yang kedua, organisasi dan kepemimpinannya diperbaiki, baik di level persyarikatan maupun di level amal usaha. Kesuksesan amal usaha dan persyarikatan kita tuh tergantung pada organisasinya diperbarui terus, makin modern, makin efisien. Efisien itu termasuk istilahnya itu kalau kaidahnya Pak Ambo, taqdimul aham minal muhim, mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Jadi itu udah prioritinya itu super gitu. Termasuk saya di Majelis DP juga nih Pak Budo. Hati-hati jangan terlalu sering luar negeri. Apalagi ke sana akhirnya cuma rekreasi. Berbalut studi banding. Dibanding-bandingkan terus itu. Tapi kalau perlu nggak apa-apa untuk sesuatu ya. Tapi jangan sampai kemudian akhirnya ketagihan. Kalau nggak keluar negeri itu kemudian jadi nggak mantap gitu ya. Karena apa? Di tengah kesulitan kita untuk pemasukan uang itu tidak efisien. Jadi organisasi kita harus dikelola, tata kelola keuangan harus diperbaiki, berbagus. Dan kalau bagus kan enak gitu. Kepemimpinan kita juga harus transformatif, ya, baik di persyarikatan maupun di. Kenapa? Karena dengan kepemimpinan transformatif itu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Jadi itu sehingga kepemimpinan itu tidak jadi rebutan sebenarnya kalau melihat itu ya, karena beban tanggung jawabnya besar ya. Termasuk kalau pemilihan rektor untuk apa sampai konflik. Iya, karena ketika dapat itu di pundak itu berat sekali sebenarnya. Kemudian yang ketiga, jaringan. Sekarang hidup dengan jaringan. Saya kemarin delay dari Jia ke sini. Maksudnya pakai penerbangan langsung Lion dari jam 17 delay sampai jam 19.10. Habis itu delay lagi sampai 20.30. Yang praktis ya, take off itu jam 9 lebih. Nah, pas tahu delay itu saya membuat Blackberry Plus ya, 4 buku. Ada karya Harari terbaru, Nexus. Itu saya sekilas baca bagus itu. Bagaimana jaringan itu, termasuk informasi itu bisa jadi power. Jaringan itu bisa jadi power. Informasi itu bisa jadi power. Kekuasaan dalam arti kita bisa menguasai banyak hal karena jaringan. Bapak Ibu sekalian, jangan terus-terusan kita suka Tiongkok dan China. Sementara pada saat yang sama kita tidak tahu mentalitas mereka yang saya berikan tadi. Sekarang itu ada 51 juta perantau Cina atau Cina perantau.
yang itu kualifikasinya sudah mereka bergerak bisnis, termasuk bisnis digital yang tersebar di berbagai luar negeri, dan itu mengancam Eropa dan Amerika dengan cara yang silent, karena mereka bergerak ya lewat berbagai jaringan, dan mereka punya etos ekonomi tinggi. Sementara kita terus-terusan jadikan isu China udah menguasai banyak hal gitu loh. Padahal mentalis mereka kan hemat, gigih. Orang Cina itu gigih sekali, hemat, belit bahkan gitu. Kita ini boros, baru dapat tunjangan itu udah beli kulkas 7 gitu. Jadi apa? 51 juta Cina berantem. Maka falsafah mereka itu silent lah, maka kau akan kuasai dunia. Jadi, kalau kita malah belum apa-apa sudah pengumuman, belum apa-apa sudah di medsos, padahal belum termasuk soal ekonomi Pak Besar aja. Baru ketemu orang, baru ya ngomong-ngomong udah di bahwa kita akan bikin ekonomi, padahal belum gitu kan. Jadi ya itulah beda Melayu sama ya. Jadi termasuk saya pikir di setiap provinsi itu membangun jaringan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu dalam 1 periode 2 periode kami ya Pak Jokowi, ya pun sebagian orang Muhammadiyah nggak suka. Saya tetap membangun hubungan yang baik, termasuk dengan Menko PR. Dengan Menko PR waktu itu sampai akhir periode itu 91 rusunawa untuk berbagai amal usaha. 91 rusunawa. Tapi saya akan tidak banyak cerita kecuali sekarang. Jadi dengan jaringan seperti itu kita punya trust, mereka justru mereka positif ya. Bahkan mereka punya penghargaan tinggi terhadap Muhammadiyah. Mereka menaruh hormat. Jadi jaringan kita harus terus dikaji. Kemudian yang keempat, diaspora kader penting, baik di amal usaha maupun pariwisata. Jangan pernah kita merasa terancam oleh adik-adik kita yang berada di bawah atau junior. Justru kita harus senang kalau mereka lebih pandai, lebih maju di kampus. Coba dorong dosen-dosen muda di bawah kita untuk studi S1 S2. Bila perlu juga ke umum nggak apa-apa. Umum itu sekarang kan pakai beasiswa. Kalau Unismu yang nggak usah beasiswa, dibiayai aja. Nggak besar juga sih. Dengan by research, tapi statusnya kan kampus global. Itu tetap nanti akan punya nilai lebih. Sekarang masih kecil, tapi ke depan umum itu pun juga akan besar. Siapa sangka Unismu itu seperti sekarang saat ini. Dulu kan sama, ketika Kiai Jamaluddin dan sebelumnya, ya saya tahu juga kan waktu masih waktu itu malah belum ada ya yang belakang saya ikut. Iya, jadi sekarang sudah kayak gini dengan terus bertahap-tahap sampai Pak Ambo, sekarang Pak Nanja dan seterusnya. Jadi kader-kader itu harus, apalagi Sulawesi Selatan kan dulu bagus kaderisasinya ya. Jangan sampai nanti kehilangan orang, kehilangan kader. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dulu organisasi tradisional di sekitar kita kan udah maju, kan banyak kadernya yang dari pesantren kemudian masuk ke kampus-kampus negeri, dari situ kemudian bahkan ada yang ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah. Pulang mereka menjadi orang-orang yang diperlukan baik di pemerintahan maupun di tempat lain. Biarpun mereka nggak punya kampus.
Jadi jangan sampai malah kita nanti ketinggalan gitu ya. Dorong untuk studi ke luar negeri, di samping yang dalam negeri. Juga kader-kader AMM. Jangan merasa jagoan, tapi tahu jadi jago kandang. Kandangnya kecil lagi. Dan sudah rusak. Iya, hati-hati loh. Karena kalau enggak ya kita tertinggal gitu. Jadi studi mau dalam mau luar negeri, memang harus studi. Memang eranya begitu. Kalau enggak ya, dulu saya ingat Pak Sabi itu, kami alhamdulillah studi S2, S3 bisa cepat lah gitu kan. Padahal masih di persyarikatan waktu itu. Dia Sabi bilang gini, kalau tidak punya otak seperti Einstein, kamu harus studi, dan sukses. Yang paling repot itu enggak Einstein, nggak mau studi, dan merasa pintar begitu. Iya, merasa pintar kalau ada diskusi paling tahu sendiri. Bapak Ibu kalau nggak studi itu nggak punya metodologi berpikir yang baik, nggak punya epistemologi berpikir yang baik. Percaya. Kami pun dulu di pesantren ya. Pesantren itu kalau belajar fikih, belajar usul fikih supaya runtuh dan pola berpikirnya kokoh kan. Imam Syafi'i itu fikihnya al-um, tapi usul fikihnya ar-risalah, kuat sekali. Jadi di AMM kita harus dorong ke situ. Ada yang ya oke lah di Jakarta semua, di Jakarta, tapi di Jakarta juga harus punya marwah, harus punya spirit studi dan sebagainya. Apalagi dulu kan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi orang-orang pandai kan, bukan orang-orang pintar. Orang pintar nanti kesannya dukun. Orang pandai. Saking disebut orang pandai, awam itu nggak berani masuk Muhammadiyah. Jadi ini angkatan muda kita harus didorong ke situ. Soal nanti diaspora angkatan muda ada yang mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi akademisi, mau jadi yang jadi pengusaha, itu yang nggak banyak. Kita sudah berkali-kali punya forum dulu ya, Saudagar Muhammadiyah, sampai 5 kali pertemuan nasional. Tapi yang dihasilkan sedikit sekali saudagarnya, yang banyak saudaranya. Nah, iya. Apa beda saudagar sama saudara? Saudagar itu sedikit pendapat, banyak pendapatan. Saudara itu banyak pendapatan, banyak pendapat tapi sedikit pendapatan. Jadi ya, saya agak ini juga, udahlah jangan bikin forum-forum terus gitu kan, bikin aja program-program. Maka saya dorong Mas Denny, udah nggak usah banyak bicara, udah bikin ini, bikin SM Tower, bikin ini. Kata Pak JK kan, saya ingat Pak JK, kalau bisnis itu jangan terlalu banyak teori, kayak renang. Iya. Renang pakai baca buku panduan segala macam. Nggak jadi istilah Pak JK, udah cemplungan aja ke laut gitu ya. Jadi harus begitu itu kan. Jadi kan kalau terlalu banyak teori nanti ya udah jadi teori tikus gitu. Jadi kader-kader kita harus didorong. Untuk yang jadi ulama dalam arti khusus juga nggak apa-apa. Yang tahfidzul Quran itu kan nggak banyak juga. Jangan sampai jadi masalah, nggak mungkin juga. Jadi misalkan dari 15.000 mahasiswa unismu itu nggak usah ingin sampai 20% hafid, itu nggak mungkin itu. Ya cuma berapa persen yang nanti didorong juga dengan dirasa Islamiyahnya yang kuat.
karena kan nggak bisa semuanya, dia nanti yang jadi ekonom, yang jadi teknologi, terutama juga untuk saintek. Pak Prabowo itu percaya betul pada Muhammadiyah karena Muhammadiyah ini gudangnya para saintis. Sebelum beliau dilantik itu saya ngobrol dengan saya di Jogja, percaya betul. Dan beliau senang hal yang bersifat saintifik. Maka kan waktu ditambah belum mengatakan begitu kan, tahu-tahu dari mana infonya banyak kader Muhammadiyah di kabinet gitu. Sampai dia buat ternyata Budiman Sujatmiko juga Muhammadiyah. Dan memang benar Budiman Sujatmiko itu lulusan nomor SMA 1 mungkin seangkatan dengan Pak Agung dan Arto itu. Pak Agung dan Arto itu, kalau di Jawa itu Agung itu besar dan Arto itu uang. Jadi Pak Agung itu banyak uang, besar dan banyak uang. Itu namanya Pak Agung. Dan selama ini juga sering ketemu saya ke kantor segala macam. Jadi percaya, maka tingkatkanlah kualitas ilmu-ilmu sains di PTMA itu. Dan memang harus ditingkatkan. Karena kalau tidak nanti harapan orang menjadi rendah. Padahal problem kita pendidikan itu jujur kan, cuma di pendidikan kita masih di bawah dari 7 negara ASEAN. Daya saing bangsa kita juga lebih-lebih soal IQ ya. IQ orang Indonesia kan masih di indeks 78,59, jauh sekali. Teman kita sama dengan Timor Leste. Problem apa? Kesehatan. Jadi jangan anggap orang Indonesia itu pinter-pinter, kecuali pinter ngakali sesuatu. Mangker laut. Pinter itu, laut aja di padat, nggak kepikiran kan? Itu hanya orang Indonesia yang punya. Jadi suatu saat di London itu ada kontestasi untuk apa? Ada kain, dikasih air supaya diperas. Dari negara-negara besar Eropa kan peras nggak habis. Ada seorang yang kurus kecil, kulit coklat, datang ke panggung itu diperas sampai habis itu dan dinyatakan pemenang. Lalu diwawancara, Anda kecil, dari mana? Indonesia. Kenapa kok sampai bisa? Terus dia bilang soal peras memeras. Itu udah biasa di negeri kami. Banyak akalnya. Jadi saya nggak tahu itu dari keturunan dari mana. Pada potensi besar kita kan pelaut dari Bugis Makassar itu sampai bisa ke Vancouver itu tahun berapa itu bawa pinisi Nusantara itu. Hebat kan gitu. Cuman nggak dikapitalisasi. Nah terakhir bangun pusat-pusat keunggulan. Sulsel sudah saatnya. Oke, ada pondok pesantren, tapi jangan terlalu banyak. Bikin dia pondok pesantren menjadi boarding school yang bagus. Alhamdulillah kan sudah ada Gumbara satu contoh. Kenapa nggak di cloning aja Gumbara? Bung sudah melahirkan siapa? Ali dan seterusnya. Dan yang lain-lain juga kan. Karena setiap kader itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Tapi ditingkatkan, terutama di aspek bahasa dan lain sebagainya.
Dan jangan bikin pesantren-pesantren yang ya salah kayak lama, kecuali ya untuk peningkatan itu aja, informal itu kan nggak apa-apa sih. Jadi harus diperkuat dan jangan itu tadi, ajari mereka untuk menjadi santri-santri berkemajuan, jangan malah sebaliknya itu. Jadi pusat-pusat keunggulan dibangun, kemudian setelah Unismu nanti mulai yang lain dikembangkan lagi, Pare-Pare sempat mengalami masalah dongkrak lagi, kemudian yang lain-lain. Ada yang demo-demo itu di mana kemarin iya, suruh berhenti demonya gitu, capek demo itu gitu. Tapi mereka nggak capek-capek juga gitu. Karena kampus kita ini perlu settingannya, menurut saya Pak Budi dan teman-teman. Kampus kita itu settingannya entitas politik. Maka mahasiswa kita itu senang sekali kalau jadi dulu kan, malah sekarang namanya juga presiden mahasiswa. Jadi orientasinya politik, gubernur. Kalau dulu kan dewan mahasiswa ya. Oke, ada latihan kritis, ada latihan demo nggak apa-apa. Tapi juga harus kokoh gitu ya. Jadi entitas politik. Maka mungkin ke depan juga kami sedang mencoba memastikan pemilihan rektor itu tidak lagi ke Senat. Itu hak pemilik kok. Pemiliknya ya PP Muhammadiyah. Tinggal mungkin senat administratif saja. Karena itu bukan entitas politik. Dan nanti biar anggota senat, dosen itu juga fokus urusan-urusan profesional, pengembangan diri dan sebagainya. Habis nanti kita. Nah, dibikin mekanismenya. Di luar negeri kan juga gitu. Kalau swasta itu pemilik memang yang memiliki, bahkan ada yang 25 tahun jadi rektor, ya mau-maunya pemilik. Untuk apa demokrasi? Jadi, nah kita nggak gitu juga, kita nggak gitu juga, jadi tetap ada regulasi. Tapi memang tidak lagi berbasis pada senat. Tapi habis bicara saya besok dengan demo senat. Itulah sekedar berbagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pencerahan dari Bapak.